Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Zainal Mubarak selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Sesi kali ini saya ucapkan selamat datang bagi peserta didik kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Untuk materi yang akan kita sampaikan adalah bagaimana pembelajaran di SMK Eno Maarif Kudus. Untuk itu akan kami sampaikan terkait dengan karakteristik pembelajaran di SMK. Yang pertama adalah perlu kalian ketahui bahwa di SMK Eno Maarif Kudus berbeda dengan SMA. Karakteristik SMK di sini adalah pendidikan yang bernuansa atau mempunyai karakteristik vokasi, di mana kompetensi peserta didik sebagai tujuan utama pada saat proses pembelajaran di SMK Eno Maarif Kudus. Jadi kita bedakan nanti di kurikulum SMK Eno Maarif Kudus ada kurikulum nasional yang sama dengan pembelajaran di SMA, terus kemudian ada kewilayahan, terus dilanjutkan nanti beri kompetensi keahlian yang dimana nanti kalian akan mendapatkan pembelajaran terkait dengan kompetensi yang kalian pilih pada saat pendaftaran kemarin. Nah, untuk selanjutnya bahwa kita mengetahui di situasi pada saat kondisi pandemi seperti ini, SMK Eno Maarif Kudus mempunyai pembelajaran berbasis blended learning, di mana proses pembelajarannya adalah memakai dua atau kombinasi antara daring ya, terus kemudian tatap muka terbatas. Nah, untuk daring di sini adalah sebagai pengantar teori untuk pembelajaran baik itu nasional, muatan nasional maupun muatan kompetensi. Nah, untuk yang daring itu nanti anak-anak akan memakai atau menggunakan aplikasi Learning Management System yang ada di SMK Eno Maarif Kudus, yaitu aplikasi Siama Sekolahan ID, di mana anak-anak semuanya nanti akan terhubung dengan aplikasi LMS kami Siama dengan menggunakan Android bisa, kemudian menggunakan notebook atau laptop, itu nanti bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Nah, untuk pembelajaran daring nanti di situ akan disampaikan bagaimana materi-materi disampaikan oleh Bapak Ibu guru, proses evaluasi, proses kontrol, di situ semuanya adalah di Learning Management System. Nah, untuk pembelajaran tatap muka terbatas adalah khusus untuk kegiatan praktek produktif yang di masing-masing kompetensi keahlian atau di jurusan masing-masing. Nah, selanjutnya untuk PTM terbatas nanti kami memang membatasi terkait dengan aturan yang ada di pemerintah tentang PTM terbatas. Anak-anak akan terjadwal secara sistematis, jadi nanti adalah dengan konsultasi atau berkoordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Selanjutnya, untuk model pembelajaran yang ada di SMK Eno Maarif Kudus. Nah, ini mungkin menarik bagi adik-adik yang berasal dari SMP, MTS, ya. Dan ini memang beda dibandingkan dengan sekolah SMA. Jadi pembelajaran di SMK Eno Maarif Kudus di kita berbasisnya adalah project based learning, di mana kalau bahasa kerennya itu adalah teaching factory. Peserta didik yang akan praktek di kejuruan atau di masing-masing kompetensi nanti akan belajar sesuai dengan miniatur industri. Jadi miniatur industri, apa yang ada di industri kita boyong ke sekolah, baik mulai dari hard skill, soft skill, ini adalah semuanya ada di sini. Nah, nanti anak-anakku semuanya akan dilatih untuk problem solving, mengidentifikasi masalah, terus kemudian menentukan masalah, kemudian dilanjutkan dengan mencari solusi, terus kemudian memperbaiki masalah tersebut. Itu adalah basic dari project based learning. Nah, setelah itu nanti kalau kita dengan produk, berarti produk itu yang akan kita jual melalui dengan unit produksi yang ada di SMK Eno Maarif Kudus. Untuk yang jasa, berarti kita akan melayani customer yang dari luar untuk mengimplementasikan kompetensi yang akan didapat oleh anak-anak semuanya.
Untuk proses evaluasi akan menggunakan beberapa model. Yang pertama adalah dengan sumatif, basisnya adalah ulangan harian untuk masing-masing KD yang akan nanti dievaluasi setiap selesai menyelesaikan KD tersebut. Kemudian yang kedua adalah prosesnya base tematik, jadi integrasi antara beberapa mata pelajaran yang nanti akan dijadikan satu untuk diujikan menjadi sebuah namanya project. Itu adalah untuk yang tematik integratif. Masing-masing di kompetensi kalian nanti akan berbasis uji kompetensi. Itu nanti di akhir tingkat, mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 maupun kelas 13, di setiap akhir tingkat akan dilaksanakan kegiatan uji kompetensi dengan base lembaga sertifikasi profesi yang ada di kita adalah LSP SMK Enomarik Kudus. Untuk kegiatan dievaluasi nanti anak-anak yang akan diberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik nanti akan diberikan tiap anak. Yang isinya nanti adalah bagaimana instrumen evaluasi atau apa yang harus nanti dipelajari anak-anak, terus kemudian nanti dievaluasi, kemudian nanti dikonsultasikan dengan Bapak Ibu guru terkait dengan proses kegiatan di masing-masing KD yang akan nanti dievaluasi melalui LKPD. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa kita mempunyai karakter dan visi SMK Enomarik Kudus adalah sekolah menengah kejuruan Nahdlatul Ulama. Maka di sini nanti setiap anak-anak akan mendapatkan satu buku ya, yang nanti diisinya adalah setiap tingkat anak-anak akan dites bagaimana amaliyah an-nahdiyah yang harus nanti disampaikan kepada penguji, yang ini adalah terintegrasi dengan mata pelajaran PAI dan KN1. Nah, di akhir setiap menjelang kegiatan semesteran nanti semua peserta didik akan melalui proses konsultasi. Kemudian dilanjutkan adalah proses verifikasi apakah semuanya selama 1 tahun atau 1 semester itu terselesaikan atau tidak dengan adanya buku monitoring ketuntasan. Apabila peserta didik tidak dapat menyelesaikan KD-KD yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, nah berarti semesterannya tertunda, harus menyelesaikan terlebih dahulu. Itu adalah gambaran terkait dengan proses evaluasi yang ada di SMK Enomarik Kudus. Berikutnya adalah yang tak kalah pentingnya di SMK Enomarik Kudus adalah terkait dengan kegiatan praktek kerja lapangan. Nah, ini menjadi syarat utama dan menjadi poin penentu untuk proses nanti di akhir adalah kegiatan praktek kerja lapangan. PKL di SMK Enomarik Kudus kita berlakukan 6 bulan, di mana semua peserta didik wajib mengikuti proses PKL tersebut atau pembelajaran di industri ya selama 6 bulan. Ini adalah proses yang harus diselesaikan oleh anak-anak semuanya terkait dengan kegiatan PKL. Dan ini menjadi persyaratan pada saat naik kelas 13 maupun menjadi persyaratan utama pada saat kelulusan. Kalau kalian semuanya tidak PKL atau ada yang tidak mengikuti PKL, jelas nanti tidak akan bisa lulus. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan pembelajaran di SMK Enomarik Kudus. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya untuk yang 3 tahun selama 3 tahun dapat mengikuti dengan baik, yang untuk 4 tahun dapat mengikuti dengan baik selama 4 tahun, agar ke depan bahwa kompetensi yang kalian miliki dapat bersaing di dunia industri maupun di dunia kerja. Itu dari saya, terima kasih. Selamat untuk anak-anakku semuanya kelas 10 bergabung di SMK Enomarik Kudus. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti dengan baik semua kegiatan pembelajaran yang ada di SMK Enomarik Kudus. Terima kasih dari saya, Muhammad Muafiq Lamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.